Halo, nama saya Gerardi Lukas, NIM saya 191900234. Hai, nama saya Michael Antonius, NIM saya 1919-0203. Halo, perkenalkan nama saya William Hikman dengan NIM 1919-0217. Kali ini kami akan membuat training dari seorang karyawan flight attendant dan public relation. Pertama-tama kami akan membuat program training untuk karyawan flight attendants dari perusahaan ikan terbang airlines. Jenis trainingnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada training emergency and safety, yang kedua ada training komunikasi, dan yang terakhir ada training service. Nah, saya akan menjelaskan training untuk emergency and safety. Tujuan dari training ini adalah agar karyawan lebih memahami soal keselamatan sehingga meminimalisir terjadinya berbagai jenis kecelakaan. Manfaat dari training ini adalah menjamin dan meningkatkan kualitas dari karyawan sehingga penerbangan dapat menjadi lebih aman dan nyaman. Nah, rincian trainingnya seperti pada gambar di samping. Training ini terbagi menjadi 2 hari, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juni hingga Selasa tanggal 2 Juni. Pertama dari jam 8 sampai jam 9. Materinya adalah tentang emergency. Dalam materi ini, para karyawan dapat memahami lebih lagi tentang emergency dan karyawan dapat mengetahui kondisi seperti apa sajakah yang termasuk dalam emergency. Misalnya seperti kondisi darurat pesawat dan yang lainnya. Yang kedua ada dari jam 9 hingga jam setengah 12. Materinya adalah pengoperasian alat. Nah, di sini karyawan akan ditekankan lagi bagaimana cara pengoperasian alat serta fungsi-fungsinya pada saat emergensi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan atau akibat fatal dari keadaan emergensi tersebut. Lalu dari jam 11.30 hingga jam 1 siang adalah waktu istirahat dan dilanjutkan lagi pada jam 1 hingga jam 2 dengan materi mengasah intuisi. Mengasah intuisi sangat penting apalagi saat keadaan darurat. Para karyawan harus mampu berpikir dengan cepat dan mengambil tindakan dengan cepat pula, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ancaman bahaya yang terjadi saat emergensi. Lalu dilanjutkan dari pukul 2 hingga pukul 5 sore, para karyawan akan melakukan praktek dari materi emergensi yang diberikan. Hal ini dilakukan agar mereka lebih terbiasa dengan situasi langsung di lapangan. Lalu yang terakhir, pukul 5 hingga pukul 6 sore, merupakan waktu evaluasi dan karyawan dapat mengulang kembali dan juga memberikan masukan apa yang kurang dari training pada hari ini. Lalu dilanjutkan lagi pada keesokan harinya, yaitu hari Selasa tanggal 2 Juni. Mulai dari jam 8 hingga jam 10 dengan materi safety di dalam pesawat. Nah, di sini para karyawan akan ditekankan lagi tentang safety dan tindakan yang harus diambil bila terjadinya keadaan darurat seperti ada penumpang yang sakit atau yang lainnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya berbagai ancaman keselamatan di dalam kabin. Lalu dilanjutkan dari jam 10 hingga jam 12 dengan materi SOP penggunaan peralatan safety. Materi ini ditujukan agar karyawan dapat lebih memahami lagi tentang penggunaan peralatan keamanan dan keselamatan di dalam pesawat, sehingga penggunaannya tepat dan akurat dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Lalu, pada jam 12 hingga jam 1 siang adalah waktu istirahat dan dilanjutkan pukul 1 hingga pukul 2 siang dengan materi pertolongan pertama pada keselamatan penumpang. Materi ini ditujukan agar karyawan dapat memahami dan melakukan pertolongan pertama pada penumpang yang mengalami kondisi tertentu, seperti sakit jantung, asma, dan lainnya, sehingga penumpang dapat tertolong sebelum mendapatkan fasilitas medis yang lebih baik. Lalu dari jam 2 hingga jam 5 dilanjutkan dengan praktek. Hal ini ditujukan agar karyawan dapat lebih memahami materi yang telah diberikan dengan praktek lapangan secara langsung. Yang terakhir dari jam 5 hingga jam 6 dilanjutkan dengan evaluasi, sehingga karyawan dapat mengulangi dan lebih memahami materi training yang telah diberikan. Dan kali ini saya akan membahas tentang training komunikasi di flight attendant. Nah, tujuan diberlakukannya training komunikasi adalah dimana untuk mengenal lebih dalam lagi apa itu sebenarnya komunikasi, dan komunikasi itu tidak sebatas hanya berbicara di depan umum saja atau di depan orang, tetapi ada etika-etika tertentu dalam berkomunikasi. Tujuannya adalah dimana agar kita bisa dibilang public speakingnya lancar dan bagus. Tadi kita bahas tujuan, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari training komunikasi. Nah, manfaatnya adalah jika orang tersebut sudah memiliki dasar dari komunikasi, maka tinggal diperbaiki atau belajar lebih dalam lagi. Bisa bilang untuk diri sendiri, untuk ilmu, lalu juga untuk perusahaan. Nah, di sini bisa dibilang komunikasi ini berguna sekali untuk kerjasama tim, dan juga jika ada orang-orang penting, maka
kandidat-kandidat tersebut bisa menjelaskan lewat komunikasi dengan etika-etika yang sangat bagus dan baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jadwal-jadwal dari training komunikasi di Flight Attendant. Nah, jadwalnya adalah di hari Rabu tanggal 3 Juni, materinya adalah dasar-dasar komunikasi. Yang tadi saya sebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mempelajari lebih dalam lagi apa sih sebenarnya komunikasi itu. Di materi ini kita bisa belajar dasar-dasarnya dari komunikasi dan juga etika-etika tertentu. Lalu juga kita akan mempelajari tentang hal-hal yang bisa dibilang public speaking. Di sini kita harus mempunyai public speaking yang bagus. Lalu juga di jam 10 sampai jam 12, 2 jam lagi, materinya adalah body language. Body language adalah di mana kita bisa memperagakan saat kita berbicara. Jadi saat kita berbicara, kita tidak sender-sender di tembok atau duduk, tapi kita bisa memperagakan lewat body language atau mungkin mimik muka, lalu juga mata, jari-jari, tangan-tangan, semuanya. Lalu yang ketiga adalah jam 12 sampai jam 1, 2 jam lagi. 1 jam. Maaf. Itu istirahat. Lalu di jam 1 sampai jam 2, cuma 1 jam lagi, greeting. Greeting adalah di mana para kandidat atau para flight attendant pramugari, di mana mereka akan belajar bagaimana cara menerima tamu dengan baik dan benar. Di sini sangat penting karena agar menjaga citra perusahaan, agar citra perusahaan bagus, tidak buruk. Lalu di jam 2 sampai jam 5, 3 jam, itu materinya adalah praktek. Jadi diajar bagaimana greetingnya, bagaimana body language-nya dengan benar, lalu juga public speaking. Public speaking yang paling penting. Public speaking, body language. Di jam 5 sampai jam 6 itu adalah evaluasi. Bisa dibilang diulang materinya dari pagi sampai sekarang, sampai praktek. Di hari Kamis tanggal 4 Juni di jam 8 sampai jam 10, 2 jam lagi, materinya adalah bahasa. Nah, di sini para pramugari dan pramugara harus bisa menguasai bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Karena di zaman sekarang, kita harus bisa menguasai dua bahasa tersebut. Karena dua bahasa tersebut penting sekali. Dan juga sebagai alat berkomunikasi. Lalu di jam 10 sampai jam 12, 2 jam lagi, materinya adalah tentang kultur. Di mana pramugari dan pramugara harus bisa mengetahui, misalkan di Indonesia ini artinya oke, mantap. Tetapi di negara lain belum tentu artinya mantap atau oke. Itu adalah kultur. Lalu juga di jam 12 sampai jam 1, istirahat 1 jam. Di jam 1 sampai jam 2, itu adalah materinya membangun rasa percaya diri. Jadi, di mana para pramugari dan pramugara harus bisa percaya diri. Di jam 2 sampai jam 5, tentu saja praktek, belajar speaking Inggris, lalu juga belajar bahasa Cina, cara speakingnya, cara ngomongnya, lalu juga readingnya bagaimana. Lalu di jam 5 sampai jam 6 evaluasi dari atas, dari pagi sampai malam. Langsung saja, untuk saya akan menjelaskan tentang service flight attendant dalam sesi program training atau pelatihan. Kami juga membuat ini selama 2 hari. Masing-masing program itu 2 hari. Untuk bagian servis ini, yang pertama itu yang harus dimiliki oleh karyawan adalah skill service. Kenapa skill service? Karena skill service adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan terhadap tamu atau penumpang. Dan ini harus diperhatikan karena dalam melakukan pelayanan itu tentu harus dengan baik dan juga tidak boleh ada namanya ekspresi cemberut ataupun lain-lain. Dan yang berikutnya di servis ini adalah attitude. Kenapa attitude? Attitude ini di kehidupan sehari-hari itu juga sangat perlu. Tidak melulu tentang di perusahaan ataupun tempat kerja ataupun dengan teman. Attitude ini juga sangat perlu dimanapun dan harus diciptakan untuk berattitude baik dalam pribadi seseorang. Seperti itu kami menjelaskan bagaimana attitude itu harus
jangan yang baik pada tamu dan penumpang. Yang selanjutnya itu adalah kerjasama tim. Kerjasama tim ini juga penting karena dalam kita bekerja itu tidak mungkin sendiri kan. Kalau kita ini makhluk sosial, kita perlu yang namanya bantuan juga. Jadi kita harus kerjasama dengan tim, dengan rekan kerja kita agar kita juga bisa tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi atau salah tangkap dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Yang berikutnya ini dalam sesi servis ini adalah psikologi. Psikologi di sini maksudnya adalah kita dapat membaca bagaimana tamu itu tidak nyaman. Kita bisa langsung dengan intuisi kita menanyakan apakah pelayanan kami ini sudah baik atau belum. Dan yang berikutnya adalah standar grooming. Mengapa standar grooming ini penting? Karena di perusahaan jasa manapun juga standar grooming ini adalah berpenampilan rapi dan sopan. Dan itu juga harus dibiasakan oleh para karyawan flight attendant seperti itu. Yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat program training ini. Tujuan dan manfaat program training di servis ini, flight attendant ini khususnya, adalah untuk meningkatkan performa skill atau pelayanan dalam melayani tamu atau penumpang. Jadi apa yang kami jelaskan itu harus diimplementasikan dan harus diterapkan kepada penumpang dan juga atau tamu seperti itu. Manfaatnya adalah wawasan dari pada si karyawan ini akan menjadi luas juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan public relation dalam program training kami atau pelatihan. Dan ini juga terjadi atau dilaksanakan selama 2 hari dengan dibagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ini adalah sesi pertama ini adalah prinsip dasar dalam berkomunikasi. Prinsip dalam berkomunikasi ini memang harus dipahami juga, yaitu adalah kita berbicara dengan lawan bicara kita dan lawan bicara kita itu menerima apa yang kita sampaikan seperti itu. Jadi prinsip dasarnya kita adalah berkomunikasi satu sama lain dan melempar feedback yang telah diterima seperti itu. Dan sesi yang berikutnya adalah etika dalam berkomunikasi. Tentu ini sangat penting sekali ya. Etika dalam berkomunikasi itu juga perlu diperhatikan karena ketika kita berbicara dengan seseorang, lawan bicara kita akan mendengarkan dan merespon bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Etikanya adalah kita jangan memotong pembicaraan ketika lawan bicara kita sedang ngomong seperti itu contohnya. Dan yang berikutnya adalah yaitu psikologi. Psikologi ini dalam artian ini adalah bagaimana kita membaca lawan bicara ini, apakah topik yang kita bawa atau yang kita bicarakan dengan mereka tertarik atau tidak, suka atau tidak. Kita bisa membaca dari mungkin raut wajahnya atau gestur tubuhnya seperti itu. Dan berikutnya adalah sesi yaitu bahasa. Bahasa di sini adalah kita materi bahasa ini cukup penting ya pastinya, karena bahasa yang kita harus gunakan adalah bahasa Indonesia yang baik, dan juga saat menjelaskan kita harus jelas dalam menjelaskan suatu masalah atau tentang topik ya, seperti intonasi nada juga pas, tidak rendah dan tidak keras seperti itu, tidak teriak-teriak, dan juga pastinya sopan, bahasa yang kita keluarkan sopan santun agar lawan bicara kita ini dapat berkomunikasi dengan kita dengan baik, dan kita juga bisa menjalin hubungan dengan baik antar rekan kerja ataupun pelanggan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir ini body language. Body language ini seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu gestur tubuh, di mana gestur tubuh ini juga harus kita jelaskan kepada karyawan kami bahwa dalam pelatihan ini
gestur tubuh itu juga harus diketahui, karena beberapa dari karyawan kami juga belum mengetahui gestur tubuh ketika seorang dalam menyampaikan suatu pembicaraan, apakah lawan bicara kita ini akan senang dengan kita atau tidak. Kita bisa melihat dari gestur tubuhnya. Saya ambil salah satu contoh, yaitu dengan kaki. Kenapa kaki? Kaki itu tidak bisa berbohong. Saya sempat membaca di beberapa laman situs website seperti itu. Kaki tidak bisa berbohong. Jadi ketika kita berbicara, kita melihat ke arah kakinya. Apakah kakinya mengarah ke kita atau tidak? Jika tidak, kita berarti orang ini tidak suka dengan kita, orang ini tidak setuju ataupun tidak nyaman dengan pembicaraan kita, seperti itu. Apa saja sih manfaat dan tujuan dalam program training ini atau di pelatihan training komunikasi di public relation ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi atau kesadaran juga kepada peserta bahwa komunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara saja dengan lawan bicara, tetapi ada etika dan standar-standar lainnya yang harus diketahui, atau dasar-dasar lainnya harus diketahui dalam berkomunikasi, seperti itu. Dan tujuannya untuk memperdalam lagi skill dan juga kemampuan performa dalam berkomunikasi, dan apa yang disampaikan itu menjadi lebih jelas. Yang berikutnya untuk training public relation adalah training manajemen. Tujuan dari jenis training ini adalah agar karyawan dapat lebih mengerti tentang manajemen dan dapat diaplikasikan secara langsung di dalam pekerjaannya sebagai public relation. Dan manfaat dari training ini adalah karyawan dapat lebih memahami soal manajemen, sehingga dapat memanage lebih baik pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, materi dan jadwal training seperti pada gambar di samping. Training ini berlangsung selama 2 hari, yaitu dari hari Kamis tanggal 11 Juni hingga hari Jumat tanggal 12 Juni. Dimulai dari hari pertama, dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Materinya adalah manajemen lanjutan. Nah, materi ini ditujukan agar para karyawan dapat lebih memahami bagaimana sistem manajemen yang lebih baik untuk pekerjaan mereka, sehingga kemampuan manajemen akan lebih meningkat dan dapat diaplikasikan dalam pekerjaan mereka. Lalu, mulai dari jam 10 hingga jam 12 dengan materi sosial media. Sebagai seorang public relation yang membangun citra perusahaan di depan publik, mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan salah satunya adalah sosial media, di mana banyak perusahaan sekarang menggunakan sosial media untuk membangun branding dari perusahaan tersebut. Nah, dengan materi ini, para karyawan diajarkan bagaimana cara mengelola sosial media dengan lebih baik lagi dan dapat membangun citra perusahaan yang baik melalui sosial media. Lalu dari jam 12 hingga jam 1 dilanjutkan dengan istirahat dan akan dilanjutkan kembali pada jam 1 hingga jam 2 dengan materi mengelola opini publik. Sebagai seorang public relation, karyawan harus dapat mengelola dengan benar opini publik yang masuk tentang perusahaan tersebut. Sehingga mereka harus tahu tindakan apa yang harus dilakukan mengenai opini publik tersebut. Lalu dilanjutkan dari jam 2 hingga jam 5 dengan praktek. Di sini, para karyawan akan melakukan praktek dengan diberikan beberapa kasus-kasus tertentu dan mereka akan mencoba menyelesaikannya. Yang terakhir dari jam 5 hingga jam 6 dilanjutkan dengan evaluasi sehingga karyawan dapat mengulang dan mengingat kembali materi apa saja yang diberikan selama sesi berlangsung. Lalu yang berikutnya, kegiatan akan dilanjutkan pada hari kedua, yaitu hari Jumat tanggal 12 Juni dan dimulai dari jam 8 hingga jam 10 dengan materi strategi. Nah, di sini para karyawan akan diajarkan strategi apa saja yang cocok dalam situasi dan kondisi tertentu dalam membangun citra perusahaan yang lebih baik. Lalu dilanjutkan dari jam 10 hingga jam 12 dengan materi mengelola stakeholders. Jadi, sebagai karyawan public relation, juga harus mengetahui berbagai kalangan yang memegang kepentingan di dalam perusahaan tersebut, sehingga mereka tidak salah dalam menyampaikan citra perusahaan, baik ke publik maupun kepada stakeholders tersebut. Lalu dari jam 12 hingga jam 1 adalah waktu istirahat, dan dilanjutkan dari pukul 1 hingga pukul 2 siang dengan materi analisis situasi. Dalam sesi ini, para karyawan akan diajarkan bagaimana cara menghadapi dan menganalisa suatu situasi tertentu, sehingga mereka tetap dapat menjaga citra perusahaan. Lalu, dilanjutkan dari pukul 2 hingga pukul 5 sore, yaitu adalah praktek. Nah, dalam praktek ini, para karyawan akan diberikan kasus-kasus
Para karyawan akan diberikan praktek. Para karyawan akan diberikan kasus tertentu yang harus mereka selesaikan dengan materi training yang telah dipelajari, sehingga mereka akan lebih terbiasa dalam praktek lapangan secara langsung. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Hal ini ditujukan agar karyawan dapat lebih memahami materi training yang telah diberikan. Sekarang saya akan membahas tentang leadership di public relation. Tujuannya adalah agar karyawan-karyawan tersebut dapat menjadi leadership atau pemimpin yang baik dan handal, sehingga bisa memimpin perusahaan tersebut ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik, dan membuat citra perusahaan tersebut bisa lebih maju atau lebih berkembang, atau bisa dibilang lebih bagus. Di sini kita bisa belajar cara-cara atau teknik-teknik dalam menjadi pemimpin atau leader, dan juga teknik dalam memotivasi para karyawan tersebut. Manfaat dilakukannya training leadership adalah di mana untuk memberikan bekal kepada karyawan, lalu juga menjadikan karyawan tersebut menjadi pemimpin di masa depan nantinya, lalu juga mengajarkan kepada karyawan agar bagaimana mengikuti tren-tren pasar tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jadwal-jadwal training leadership. Di hari Senin, di jam 8 sampai jam 10, 2 jam, materinya adalah dasar dari leadership, di mana mereka akan mempelajari tentang dasar-dasar atau mengulik kembali tentang kepemimpinan. Lalu di jam 10 sampai jam 12, mereka akan mempelajari tentang etika dalam leadership. Nah, di sini pemimpin harus mempunyai etika agar dapat dicontoh oleh karyawan-karyawannya. Lalu di jam 12 sampai jam 1 istirahat. Di jam 1 sampai jam 2 itu adalah materinya kemampuan dalam mengambil strategi. Di sini pemimpin harus bisa mengambil strategi yang baik dan tepat. Lalu di jam 2 sampai jam 5 praktek, dan di jam 5 sampai jam 6 evaluasi. Lalu di hari Selasa, materinya adalah problem solving di jam 8 sampai jam 10, yang dimana pemimpin harus bisa memecahkan masalahnya dengan tepat dan baik. Lalu di jam 10 sampai jam 12, materinya adalah presentasi. Seorang pemimpin harus bisa mempresentasikan presentasinya dengan baik dan benar agar dapat diikuti oleh karyawan-karyawannya. Di jam 10 sampai jam 12, materinya adalah presentasi, yang dimana pemimpin harus bisa mempresentasikan presentasinya dengan baik dan jelas. Lalu di jam 12 sampai jam 1 istirahat. Di jam 1 sampai jam 12, materinya adalah motivasi. Di sini diajarkan bagaimana cara teknik-teknik dalam memotivasi. Pemimpin harus bisa memotivasi para karyawannya agar dapat terdorong dan juga agar karyawan tersebut dapat produktif. Lalu di jam 2 sampai jam 5 praktek, di jam 5 sampai jam 6 evaluasi. Setelah mendapatkan training, dan tentunya pekerjaan kedua karyawan itu menjadi lebih baik, dan kita melihat perkembangan karyawan tersebut selama 6 bulan menjadi lebih baik, maka mereka berhak mendapatkan reward. Nah, reward yang pertama adalah reward intrinsik. Nah, dari sisi reward intrinsik, maka yang akan mereka dapatkan adalah berupa kepuasan, pengakuan, dan wawasan yang mereka terima dari training ini, dan juga pekerjaan mereka yang menjadi lebih baik oleh karena mereka memiliki wawasan yang baru dari training ini yang dapat diaplikasikan ke dalam pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya ada intrinsik. Dari sisi intrinsik, reward yang pantas mereka dapatkan adalah berupa gaji. Lalu juga kemudian kami akan memberikan sebuah tiket satu keluarga untuk liburan kemana saja. Kesimpulannya adalah kami telah membuat 3 program training dan di flight attendant, yaitu ikan terbang maskapai, dan kami telah berhasil menerapkan atau menjelaskan materi dengan baik sehingga karyawan mendapatkan reward ekstrinsik dan intrinsik seperti itu. Dan juga di pelatihan ini kami menjelaskan beberapa poin-poin penting di mana dalam sesi pelatihan ini juga kedepannya akan sangat berguna untuk karyawan itu sendiri. Dan juga public relation ini
Setelah kami menjelaskan beberapa sesi pelatihan yaitu manajemen, komunikasi, dan leadership, kami harap karyawan ini dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat mengelola dengan baik suatu organisasi ataupun perusahaan seperti itu. Kiranya ada salah kata dari kami mohon dimaafkan. Kiranya video ini dapat menambah wawasan ataupun informasi yang ingin didapat.